Seminar hasil penelitiannya, Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Hasim Asari selaku Ketua Penelitian Skema Dosen Pemula akan mempresentasikan seminar hasil tentang kegiatan penelitian dosen internal dengan judul Hubungan Dukungan Keluarga dan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Lansia selama masa pandemi di Puskesmas Pasekan Kabupaten Indramayu. Eh, Kami bertiga, saya Hasim Asari Ketua, kemudian anggota satu itu Bapak Dr. Indra Suwadi, kemudian anggota dua adalah Bapak Dr. Marsono. Eh, Judul itu dilatar belakangi bahwa 2 tahun ke belakang memang Indonesia sedang ditempa salah satu wabah yang sangat fenomena atau kita kenal dengan istilahnya pandemi, yaitu wabah WHO, wabah COVID-19, dan WHO menyatakan tentang wabah ini sesuai dengan Kepres nomor 11 tahun 2020. Dampaknya sampai saat ini masih terasa, di mana hasil sensus 2013 lansia di Indonesia itu berjumlah 20,4 juta, artinya 85% dari seluruh penduduk Indonesia. Dan dampak itu sendiri kita semua tidak hanya pada lansia, semua usia terdampak akibat dari wabah COVID-19, apalagi lansia. Dalam hal ini, studi pendahuluan yang dilakukan di mana JAPA Psikiatri menyatakan bahwa pandemi virus corona ini prevalensi meningkat prevalensinya dengan gejala depresi klinis, yaitu pada usia lanjut dari 12,5% sebelum pandemi menjadi 22,6% setelah pandemi. Artinya ini mengalami peningkatan yang signifikan. 28,5% itu pada November 2020. Ini sekitar pada kisaran 18 ya. Pada kisaran 16% adanya peningkatan depresi terutama pada lansia. Dampak yang paling besar adalah terjadinya kualitas hidup yang menurun, dan ini akan berdampak terhadap kesehatan terutama pada kesehatan lansia. Kemudian saat dilakukan studi pendahuluan dari 10 lansia yang peneliti lakukan, itu 8 lansia atau 80% mengatakan keluarga tidak menyediakan waktu untuk mengantarkan lansia berobat. Ini artinya lansia merasa terlantarkan. Kemudian studi pendahuluan dengan pengukuran tingkat depresi sebanyak 16 itu mengalami depresi yang sedang, kemudian depresi berat 3 lansia atau 30%, dan depresi yang ringan yaitu adalah 10%. Dari di sini kita bisa lihat bahwa pengukuran kualitas hidup lansia didapatkan 7 orang lansia itu adalah kualitas hidup yang sangat rendah, kemudian 3 orang lansia mengalami hidup yang kategori baik. Jadi peneliti dalam hal ini membuat rumusan masalah apakah ada hubungan keluarga dengan tingkat depresi dengan kualitas hidup selama masa pandemi di Puskesmas Pasekan. Tujuannya adalah melakukan penelitian adalah peneliti ingin mengetahui dukungan keluarga pada lansia, diketahuinya tingkat depresi pada lansia, kemudian juga menganalisa hubungan apakah dukungan keluarga dan kualitas hidup lansia, dan menganalisa hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup lansia. Ibu Reviewer yang saya hormati, manfaat penelitian ini adalah secara akademis tentunya dan secara kebijakan. Dapat dijadikan referensi ilmiah, sedangkan kebijakan adalah dapat mendorong kepada Pemda dalam Indonesia dan Indramayu untuk membuat kebijakan di mana perawat kesehatan masyarakat memberikan komunikasi informasi dan edukasi sehingga keluarga, terutama pada lansia, dapat terselamatkan atau kualitas hidupnya meningkat. Kemudian ini adalah time penelitian kami, itu 3 Januari sampai Maret adalah persiapan proposal. Kemudian bulan April sudah mulai pembuatan instrumen. Kemudian kami melakukan penelitian dari mulai Juli sampai Agustus, dan September November itu adalah mulai penyusunan laporan akhir. Kemudian Ibu Reviewer di bulan November itu tanggal
kami sudah melakukan publish, yaitu dengan jurnal nasional yang bereputasi di mana Sinta 4, nanti linknya ada di belakang. Kemudian dari hasil penelitian, didapatkan hasil adalah demikian. Sebagian besar keluarga, mohon maaf Ibu ya ini menghalangi ini. Sebagian besar keluarga mendukung lansia selama masa pandemi itu sebanyak 65%. Yang berikutnya adalah sebagian besar lansia selama masa pandemi sebanyak 65% mengalami depresi sedang. Sedangkan dari distribusi kualitas hidup responden selama masa pandemi itu sebagian besar 51%, 51 lansia atau 59,3% kualitas hidupnya termasuk kriteria sedang. Kemudian distribusi hubungan dukungan keluarga dengan kualitas responden selama masa pandemi itu diketahui bahwa sebagian besar responden dukungan keluarga tinggi itu 30,8% dan sedang 62,6%. Dan keluarga yang tidak mendukung kualitas hidup responden sebagian besar kualitasnya adalah 42, sebagian besar sedang 42,9% dan rendah 38,1%. Dari hasil uji statistik atau square didapatkan bahwa nilai p-value adalah alfa kurang dari 0,5, artinya ini adalah H0, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian distribusi hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia selama masa pandemi didapatkan bahwa seluruh lansia mengalami depresi ringan, kualitas hidup lansianya sebagian besar adalah tinggi dan sedang itu 33%, dan seluruh lansia mengalami depresi sedang, kualitas hidupnya sedang adalah 38,3% dan rendah 53,5%. Sedangkan kualitas hidup lansia sebagian besar sedang adalah 46,2% dan rendah 38,5%. Dari hasil statistik square didapatkan p-value kurang dari alfa 0,05, artinya H ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya, Ibu reviewer, 75,6% keluarga mendukung lansia selama masa pandemi, 53% lansia mengalami depresi sedang selama masa pandemi, 59,3% kualitas hidup lansia termasuk kriteria sedang, terdapat hubungan yang signifikan dukungan keluarga dan kualitas hidup lansia selama masa pandemi, terdapat hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup lansia selama masa pandemi. Luaran seminar hasil yang kami lakukan itu 2 kegiatan. Yang pertama adalah dengan tokoh masyarakat atau ormas. Tidak saya token di sini, cuma saya lakukan itu dengan LKNU atau Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah seminar hasil dengan mahasiswa, itu dilakukan pada tanggal Minggu 5 Desember 2022. Di sini didapatkan kesimpulan bahwa perlunya dukungan keluarga di mana tenaga kesehatan lebih intens, harapannya adalah memberikan pendidikan kesehatan, health education kepada keluarga tentang perlunya dukungan keluarga terhadap lansia sehingga dapat menciptakan lansia pada posisi yang rendah terhadap depresi, terutama pasca pandemi COVID-19. Kemudian luaran dari penelitian kami ini adalah jurnal nasional bereputasi Sinta 4, di mana jurnal homepage-nya adalah Midwifery Kios, dengan linknya adalah ini, Bu. Demikian Ibu reviewer yang dapat kami laporkan tentang hasil penelitian dosen pemula dengan hubungan antara dukungan keluarga dan tingkat depresi dan kualitas hidup lansia di Puskesmas Pasekan Kabupaten Indramayu. Terima kasih Ibu. Mangga barangkali ada pertanyaan, Bu.